membuat saya kembali kepada Kristus karena saya banyak menyimak VT-VT di TikTok, juga saya banyak nyimak live Kristen saudara-saudara di Indonesia. Jadi di situ saya bisa menilai kepribadian antara Yesus dengan nabi sebelah, karena salah satunya Live Christian Prince selalu menampilkan ayat-ayat kitab dari sebelah yang tidak masuk logika, kayak kemarin baru saya nonton di live Al Hayat Sofiatul, bumi ikan paus, bumi berada di punggung ikan paus. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi saya berpikir, betul. Apakah benar bumi ini berada di punggung ikan paus? Halusinasi. Jadi itu juga membuat saya muskil, apakah ajaran agama sebelah ini benar ataupun ajaran yang benar-benar mencerahkan bagi umat manusia. Juga banyak sekali yang saya pelajari daripada komar-komar Kristen ini tentang mencerahkan, terutama bagi saya tentang ayat-ayat sebelah, persusuan, banyak sekali lah. Kambing makan ayat, apalagi ya. Jadi kalau menurut Bapak, Muhammad itu siapa, Pak? Ya sebenarnya dulu saya sudah terus terang. Sebenarnya saya dulu mualaf bukan karena saya cinta kepada Muhammad, dan karena saya cinta kepada Islam. Saya mualaf cinta kepada wanita Islam. Gitu. Jadi Muhammad itu nabi benar-benar atau nabi asal-asal apa itu, Pak, Muhammad itu? Ya, dulu pun saya mualaf, saya tidak menganggap dia nabi. Saya asal-asalan masuk Islam, dan dari dulu saya tidak menganggap dia nabi, dan sekarang saya tidak menganggap dia juga nabi. Karena saya mualaf bukan karena saya cinta kepada Muhammad, dan saya bukan cinta kepada Islam. Saya hanya terpaksa mualaf karena menikah kepada wanita Islam. Itu kira-kira begitulah. Terus ya. Bapak sama istri Bapak masih serumah kan? Masih sekeluarga kan? Iya, masih sekeluarga, anak sudah 2. Kondisi keluarganya baik-baik aja nggak? Ya, kondisi keluarga baik-baik saja, berjalan lancar. Hanya saya ini kan dikira warga TikTok, hampir 24 jam scroll VT orang, dan sering-sering masuk di komal-komal orang, nyimak gitu. Tapi kebanyakan setelah saya habis kerja, saya sering nongkrong di live seperti ini, apologet Kristen. Saya juga kadang-kadang saya juga nongkrong di live Islam. Saya bandingkan mana ajaran kasih, mana ajaran yang benar, dan dari situ saya bisa Bapak menilai. Gini, Pak, Bapak sudah merenungkan banyak gitu kan, sudah pikirkan banyak. Terus Bapak maunya sekarang ini apa gitu? Mau kembali kepada Tuhan, atau Bapak balik tetap di ajaran lama, atau Bapak belajar lagi, Pak, dari nol? Ya, maksud saya sebenarnya saya ingin kembali kepada Kristus, karena saya sudah mengkhianati Kristus. Saya sudah melaungkan, kalau di bahasa baku Sabah, melaungkan syahadat dalam Islam. Jadi saya merasa berdosa lah, karena Bapak doa Bapak kami masih ingat? Coba doa Bapak kami dulu, masih ingat nggak? Maaf Kak,
saya ini Kristen apa banget. Yang kalau ada Saya Bapak kami memang itu yang sudah- Bapak kami di surga dikuduskanlah namamu. Bapak pernah tahu itu enggak? Ya, saya memang terlahir dari Kristen. Keluarga besar saya Kristen. Race-nya Bapak Tetapi- China atau apa Pak? Saya ini dari suku Dayak. Oh Dayak Dayak, dusun. yang Dayak, Ya. Dayak banyak yang Kristen saya tahu. Ya. Yang Malaysia juga banyak yang Kristen. Tapi kalau di Dayak. bagian Borneo, Sabah, Sarawak itu mayoritas Kristen, Kak. Iya, iya saya tahu Pak. Kalau yang Malaysia sebelah sana, yang Dayak-Dayak itu banyak kan memang Kristen yang Malaysia. Iya. Setahu saya Betul, juga betul. ada kenal beberapa gitu. Betul, Pak. Maaf sebelum Kalau saya sih banyak waktu nanti saya keluar. sini aja lah kau Aap, kau dengarkan dulu. Dia Jadi Sini aja. Bentar dulu Aap. mau kerja kalau kelamaan. Kerja jam berapa kau? Oke. Bentar dulu ya Pak. Pak PT, kerja jam berapa? Aap. Di sini Malaysia masih jam 5 lewat 14. Nanti saya Iya. kerja Kerja jam start berapa? jam 7. Oh. Ya udah kau dengerin aja Di sana dulu. jam Iya, kan masih sejam lagi, masih lama lah. Ini masih jam 4. Kau sabarlah dulu, biar kau dengar dulu Bapak ini cerita. Sabarlah. Bang Sabarlah. Emes. Dengar Bapak ini pun dulu. orang Malaysia, kau pun di Malaysia, kan? Ya, Sama ya kalau orang kesaksian Malaysia. saya. Sabar. Jadi Bapak ini udah yakin mau terima Tuhan Yesus lagi, Pak? Iya, saya Ini nggak sangat- ada sini. Saya kasih tahu ya Pak ya. Saya jujur saya bilang, jangan Anda jadi Kristen atau jangan Anda balik ke Kristen kalau Anda mentalnya kayak tempe. Kalau Anda itu cuma main-main, jangan. Ya oten itu jangan kayak kardun. Jangan pindah agama atau jangan balik ke agama itu karena dia mungkin entah lagi punya masalah sekarang, jangan. Tapi betul karena Bapak itu memang menemukan kebenaran, karena Bapak itu memang bertobat, itu loh Pak. Kalau saya seperti itu Pak. Ya, Kalau Pak. cuma main-main jangan. Betul, Pak Fitmix, di agama Bapak sekarang boleh poligami loh, Pak, enak loh. Iya. Iya loh, Pak. Iya. Bapak nggak tertarik itu? Betul. Bapak nanti gini Pak, nanti Bapak jadi Kristen lagi, saya kasih tahu ya Pak. Nanti istri Bapak ngancam Bapak cerai gimana? Saya kasih tahu. Pahit-pahitnya harus kita ngomongin. Siap nggak Bapak? sih. Saya akan Kita nggak mengajarkan bercerai nggak, tapi teman-teman ya, saya kasih tahu. Memikul salib itu nggak gampang. Saya kasih tahu. Masih Mulut ada bisa 3 ngomong shot. sekarang gini. Nanti kalau nanti udah berhadapan dengan kejadian yang nyata ya, baru nanti kau ini, betul nggak, Bre? Itu loh. Iya. Makanya betul. saya tanyakan ke Bapak dulu, Bapak udah siap nggak terima semua, siap memikul salib nggak? Kalau nggak siap memikul salib nggak usah Pak jadi Kristen Pak, serius. Ini nggak usah ya. Iya. Kalau Bapak Karena masih siap nggak? kuat kedagingannya, Bapak nggak Oke. usah. Udah siap memikul salib Tapi nggak? gini, Pak. Bentar jangan semua ngomong, bentar. Kalau kayak gini tolong ya, saya nggak mengizinkan semua ngomong, maaf. Ya, kita fokus saja, biar Bapak ini nggak bingung. Iya. Iya, iya, Bapak silakan. siap nggak memikul salib, Pak? Kalau nggak siap jangan, Pak. Saya kasih tahu, Pak. Jadi Kristen itu Pak nggak gampang, Pak. Kami tiap hari harus memikul salib, Pak. Siap dibenci, siap dimaki. Itu, Pak. Bahkan teman saya dulu, Pak, dia ya gara-gara dia kembali ke Kristen, kembali kepada Tuhan, Pak. Tahu Bapak apa? Dicerai istrinya, Pak. Di sini di Tito ini dicerai istrinya loh. Karena dia memilih Tuhan Yesus, dicerai istrinya, Pak. Itu loh. Tapi saya salut sama orang seperti itu. Dia mau bayar harga ikut Tuhan. Mbak, gini ya. Nanti Mbak ngomong lagi sama Vitimik tuh. Kalau saya nanya sama Bang Vitimik Bang dulu. Ab. Bang Ab, Sama sabar Dulu. dengar Antri dulu dulu, kesaksian saya. Bentar dulu, Bapak ini kan sharing, kita hargailah. Bapak ini lebih tua dari kau, kosong hargailah. Bang Ab kepanasan. Sabar ya. Udah kau kan udah follow kami. Sabar. Ntar ya. Kau nanti ngantri. Iya, Bapak udah siap nggak? Itu Saya semua belum Pak, saya tua-tua kasih tahu. amat, Kak. Usia saya Apa? baru Iya, masih 28 muda. tahun. Oh, 28. Serius. Iya. Tapi kayak udah umur berapa ya suaranya ya, Bre ya?
Seumur Iya. 30-an. Ya bang, kalau orang Dayak 38, begitu, 38, berat 38. suaranya berat orang Dayak Jadi, itu. jadi gini Pak, jadi gini ya Pak ya. Jadi makanya saya bilang kayak gitu. Kalau saya selalu bilang, saya orang nggak gila-gila. Mohon maaf ya teman-teman ya. Gue di sini bukan kristenisasi, serius. Gue di sini buat siar, buat memberitakan kebenaran. Untuk orang itu berubah, itu pekerjaan Roh Kudus dan orang itu buka hatinya. Untuk orang itu bisa berubah. Manusia tidak bisa mengubahkan hati manusia, betul nggak Pak? Bahkan kita capek-capek di sini ngomong, belum tentu nanti orang dengerin, belum tentu nanti orang berubah, gitu loh. Makanya sebelum orang itu didoakan, saya selalu bilang ke mereka, menjadi pengikut Tuhan itu nggak gampang. Jangan kau pikir nanti hidupmu baik-baik aja. Bahkan nanti ini udah terima Tuhan Yesus Bapak nanti nih, bisa jadi nanti langsung Bapak disuruh memikul salib sama Tuhan. Bapak siap nggak? Gitu loh Pak. Jadi gini Iya Pak. kan? Betul. Ya. Bentar dulu, Cici, diam dulu Cici. Mohon maaf ya, saya nggak ini, mohon maaf, diam. Yang kayak gini diam dulu. Jangan semua ngomong. Bapak siap nggak? Siap sekali. Ya, Sudah bersedia. iya. Iya, jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Saya tidak merendahkan siapa enggak, tapi untuk hal seperti ini kami sudah ada untuk pelayanan follow up juga. Jadi jangan semua ngomong ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Gitu loh. Makanya saya mau pastikan biar Bapak ini pun benar-benar yakin dulu baru terima Tuhan Yesus. Betul nggak, Bre? Betul, Iya kan? perlu kepastian ya. Iya, harus mantap. Kalau nggak mantap Komitmen, ngapain? komitmen, iya. Nanti hari ini Bapak pindah, besok udah pindah lagi, kan nggak gitu. Iman Kristen nggak boleh Pak. Kalau udah Bapak sekarang Bapak ikrarkan terima Tuhan Yesus lagi, jangan lagi Pak. Tidak akan pernah. Karena Tuhan sangat mengasihi Bapak. Ya, ingat Pak Yohanes 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengerniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, Pak. Ya, Yesus jadi, mati di dunia ini, Pak, untuk kita, Pak, untuk orang-orang kayak Bapak ini, untuk saya, gitu ya, untuk orang-orang berdosa, Pak. Bayangkan loh, Pak, itu loh. Bang VTT, saran aku begini Bang, nanti selesai dari room ini, Abang ambil waktu sebentar di kamar Bentar dulu, sendiri. Bre. Bre, Abang bentar dulu, sujud. Bre. Bentar dulu, Bre. Bentar dulu, jangan gitu, pelan-pelan aja. Ini, Iya, Bapak ini. maksudnya kalau nanti kita udah ikutin ada- aja dia. Ya, Enggak, ya. bentar dulu. Abang sujud, minta ampun sama Tuhan, gitu. Ya. Enggak, bentar dulu, Bre. Bentar, Bre. Enggak harus kayak gitu pun bisa. Kau kan pelayan Tuhan, kan? Kau pelayan Iya. Tuhan enggak? Ya, ini Enggak usah perlu tunggu ini, nanti. perlu- Kalau dia perlu- enggak, bentar. Kalau dia sudah yakin, dia kan udah kesana kemari, dia sudah belajar. Kita sini nggak pernah untuk memaksa, itu nggak pernah, gitu ya teman-teman ya. Makanya selalu saya sebelum orang siap nggak mukul salib, bener-bener nggak, gitu loh. Kalau nggak jangan, ya, Siap sekali. jangan. Saya Iya, siap sekali. kalau bapak sekarang sudah siap untuk terima Tuhan Yesus lagi, kami doakan bapak. Kalau sudah siap sekarang, kalau tidak, bapak bisa ambil waktu dulu untuk benar-benar menggumulkan lagi, Pak. Iya. Gitu loh. Sebenarnya dulu saya mualaf ya. Saya ceritakan. Lebih Iya. kurang 3 tahun lebih saya mualaf. Saya tidak pernah sholat. Meskipun saya tahu baca Al-Fatihah, tata cara sholat saya tahu, tapi saya tidak pernah sholat karena hati saya itu bukan cinta kepada Islam. Saya mualaf karena terpaksa, kedagingan saya ingin memiliki seorang wanita Islam, jadi saya terpaksa mualaf saja. Jadi saya mulai sadar di usia saya saat ini, di mana di kebenaran kehidupan kekal itu. Jadi saya sering membaca
motivasi Kristen di video TikTok tentang ayat-ayat Alkitab. Saya pernah membaca ayat Alkitab kalau tidak salah 11 Yohanes 11 ayat 25 ya. Yohanes 11 ayat 25 ataupun Yohanes 14 ayat 25. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia sudah mati." Jadi Haleluya. ya, di situ saya menilai diri sendiri dan merenung diri sendiri. Perkataan ini benar-benar dari Yesus sendiri, dan tidak ada manusia biasa pun berani berkata seperti ini, memberi kehidupan meskipun orang itu sudah mati, tetapi dia akan hidup selama-lamanya. Jadi ayat itu saya renungi. Ayat itu bukan ayat sembarangan. Ayat itu dari Yesus. Tapi hidup selama-lamanya. Berarti setelah kematian fisik kita di dunia ini, kita akan hidup lagi selama-lamanya karena kita percaya kepada Yesus. Itu saya renungi ayat itu. Itu Kak. Jadi Haleluya. saya sih punya, bentar ya, kalau gini ya teman-teman ya, Bapak kalau sudah yakin, Bapak bisa kami doakan sekarang Pak, karena Amin, menahan silakan. orang untuk terima Tuhan Yesus juga nggak baik. Tapi yang teman-teman saya ini, mohon maaf ya nantikan. teman-teman ya, di sini tidak ada settingan ya. Siapapun di sini yang mau terima Tuhan Yesus, selalu saya tegas, tanya nih sama beruang. Selalu tuh kami bilang, tidak ada paksaan di sini. Tujuan saya bukan kristenisasi, tapi untuk syiar, memberitakan kebenaran, hanya itu. Tidak ada di sini settingan atau paksaan, enggak. Ya, bahkan saya nggak kenal Bapak ini siapa. Dan saya baru lihat Bapak ini masuk room saya. Iya. Tapi Nama kalau kalian juga tahu ya, tadi dunia maya. ini si beruang sama Bang Aap ini mau diskusikan. Tapi ketika Bapak ini bilang dia sempat jadi mualaf ya, saya nggak tahu, saya tergerak untuk menaikkan dia, untuk membesarkan dia, untuk mengutamakan dia. Karena orang seperti inilah beban kami yang terutama, biar kalian tahu. Amin. Ya, orang-orang yang udah pernah terhilang, itu dulu yang kita tangkapin. Itu visi saya, salah satu visi saya di sini. Ya, entah kalian setuju atau enggak sama saya nggak terlalu peduli. Ya, karena saya lakukan ini tanggung saya kepada Tuhan ya, tanggung jawab saya ya teman-teman ya. Iya. Ya Amin. nggak ada settingan sini. Saya nggak kenal Bapak ini. Saya baru Ini tahu tidak ada hari ini. settingannya. Saya Baru bekas tahu Bapak ini hari manusia. ini. Nggak kenal saya. Namanya aja saya nggak tahu kok. Cuma nama akunnya doang ini tahu. Gitu loh. Jadi kalau memang Bapak sudah yakin untuk terima Tuhan Yesus saat ini, atau Bapak butuh, ini saya tanya ya Pak ya, Iya Kak. Saya sangat. sudah yakin sekarang? Ya, saya sangat. Kalau yakin. sudah yakin, biar Dan sebelumnya Bre, sedikit saya, ya gimana Pak? kalau saya diperbolehkan, Iya, Pak, silakan, sedikit Pak. saya Ya menceritakan. silakan Pak. Ya, mohon maaf. Ya Ya, silakan Pak. ya baik. Sedikit saya memberi kesaksian tentang mimpi saya, tetapi jangan dianggap mimpi saya ini apa ya, karena saya juga ada membaca ayat Alkitab. Saya sekarang juga sedang mempelajari ayat Alkitab, dan saya terbaca salah satu ayat di Alkitab. Sekiranya kita memimpi sesuatu, ujilah roh itu dari Iya. si gelap ataupun si terang. Jadi saya Iya, betul, Pak. Ya, jadi saya menceritakan sedikit mimpi saya. Semoga di room ini ada yang diberi hikmat untuk menanggapi mimpi saya. Kemarin saya ada mimpi saya seperti ini. Waktu saya dalam tidur itu, saya mimpi tiba-tiba
saya terlihat banyak daun berjatuhan dari langit, dan daun itu dia berupa seperti perak daun itu, dan daun itu ada tertulis ya saya. Banyak sekali daun itu berjatuhan dari langit, dan daun itu tertulis ya saya. Dan tiba-tiba ada muncul cahaya di hadapan saya, dan saya melihat cahaya itu muncul seorang seperti berpakaian baju jubah zaman dulu. Dia memakai mahkota di atas dan rambutnya putih, misalnya kalau di pipi itu janggutnya misalnya semua putih tapi bersinar sekali. Katanya gini Pak, bentar ya Pak ya, ini ada di bawah untuk meyakinkan ya Pak ya, Bapak ini Muslim nggak? Bapak masih ingat syahadat Pak? Iya, masih ingat. Ini orang-orang di bawah ini nih, dipikirnya di settingan ini. Untuk apa saya bersahadat? Jangan dipikirin, Fed, cuekin aja, Fed, Di cuekin. bawah Yang di bawah ya teman-teman ya, ini bukan settingan ya teman-teman ya, bukan settingan yang di bawah. Yeshua, Amasya, Rasulullah. Pak ya, bentar ya Pak ya. Kalau saya iman saya tidak berdasarkan hal seperti itu Pak. Ya mohon maaf saya bilang. Tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan Pak yang ada di Alkitab. Iya. Kalau saya seperti itu. Jadi jangan Bapak nanti jadi Kristen karena Bapak mimpi. Nanti Bapak Ya, mimpi betul, apa lagi, betul. Bapak Ya. ganti lagi imannya. Betul nggak teman-teman? Iya. Bahayanya begitu. Bukan karena itu. Tapi Ya, saya berdasarkan lanjutkan apa? mimpi saya Karena tadi ya. kebenaran firman Tuhan. Ya Pak ya. 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 Jadi gini Pak, udah mimpinya nggak usah diterusin Pak. Nggak usah dibahas lagi. Ya poin yang penting sekarang adalah Pak, ya yang tadi saya bilang Pak. Ya, firman Tuhan yang paling penting Pak. Iya. Ya Pak ya. Dasar kita iman kita itu adalah firman Tuhan, bukan mimpi, bukan apa enggak. Mimpi itu yang keberapanya Pak. Tapi paling utama ya firman Tuhan Pak. Gitu loh. Ya. Firman Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan, kok bagaimana mengecek segala sesuatu? Betul nggak? Harus kembali kita ke firman Tuhan. Untuk saya gitu loh. Jadi jangan Bapak nanti jadi Kristen karena mimpi. Nanti Bapak mimpi apa lagi? Ganti lagi imannya. Nggak begitu. Betul nggak Pak? Nggak begitu ya teman-teman ya. Iya, Mimpi Kak. ini bisa menyesatkan kadang. Kalau dia Iya, tidak benar. benar-benar bahaya juga gitu loh. Kecuali orang ini benar-benar dia mengerti gitu loh. Imannya sudah benar gitu kan. Gitu. Jadi ini mohon maaf ya, kalian yang nggak setuju silahkan keluar aja dari room ini, serius. Kami di sini, saya nggak butuh banyak viewer, benar. Saya di sini sudah punya visi, sudah punya tujuan yang jelas, ya. Bukan untuk cari viewer, bukan untuk cari koin, ya. Orang datang pun ke sini bertanya, kami ladenin. Saya pun dimaki-maki orang, saya ladenin. Tapi saya tidak pernah benci orang itu, ya. Tujuan kami di sini ya, tuh nggak apa, memberitakan kebenaran hanya itu. Jadi kalau nggak setuju silahkan keluar, nggak apa-apa. Saya nggak butuh orang-orang yang munafik, mohon maaf. Orang-orang yang cuma bisa belum melakukan apa-apa, tapi kalian ngomong banyak gitu loh. Kalian nggak tahu apa-apa, tapi kalian bisanya cuma komen negatif, nggak boleh seperti itu. Orang Kristen nggak boleh. Ya Pak, benar nggak Pak? Nggak boleh. Ya, lakukan aja kamu bisa lakukan, gitu loh. Jangan bisa berkomen negatif, nggak boleh ya. Ntar dulu, Bang Ab, kok diem dulu, Bang Ab. Sabar ya Bang Ab ya. Ntar sabar. Kok nanti ada giliranmu, kan udah follow kami. Nggak sempet kok hari ini, besok. Bre. Nyaut. Ya, kau tuntun lah Bapak itu, doain lah. Kau ya kan cowok. Kalau aku cowok sama cowok, cewek sama cewek. Nanti Fed, gua ajak lagi dia mengaku. Oh, kau lagi di luar? lagi di tempat umum, gua lagi di Jeko ini.
Kau cari lo sana ke toilet. Makanya anak Tuhan itu harus standby. Sekarang udah banyak orang di sini Syaka. Iya, Tadi iya, sepi. nggak apa-apa. Pak Baginda lagi di luar apa di mana Pak Baginda Semprol? Ya ada Bu, tapi walaupun di Jeko kan nggak ada Nggak larangan. bisa juga. Iya berisik Pak. Lagi berisik dia. Iya. Oke. Pak Baginda bisa nggak Pak? Biar Sebentar. laki-laki, saya lebih setuju laki-laki mendoakan laki-laki ya teman-teman ya. Perempuan dengan perempuan, nggak lebih setuju gitu. Saya menghargai orangnya lebih tua juga. Gue dukung Pak. aja, gue dukung. Iya Pak Semprol ini kan orang yang lebih senior dari kita ya, lebih dewasa gitu. Silakan Pak Semprol dipandu untuk mengucapkan ini ya, iman Kristen ya Pak ya. Terima Tuhan Yesus ya Pak ya. Nanti Pak VTT juga mengikuti nanti ketika Pak Semprol nanti kasih kata-kata untuk Bapak ulangi ya Pak ya. Untuk Bapak ikuti. Silakan Pak Semprol. Aduh. Bisa nggak Pak? Pak Fiti sebelumnya Kristen juga kan? Iya Pak. Kalau sebentar Bu Fet ya, saya nanya sedikit aja dulu. Iya boleh silakan Pak. Ya. Juga untuk teman-teman yang di bawah ya. Di sini saya rasa Bu Fet juga sepakat ya. Kita nggak penting untuk settingan atau memurtadkan orang lain atau apa. Yang penting di sini ketika anak-anak Tuhan ini mau kembali kepada Tuhan ataupun kambing pun ketika mau murtad silakan. Anak Tuhan yang hilang mau bertobat silakan. Kambing yang mau murtad silakan. Kita nggak ada kepentingan untuk setting-setting. Karena kita hanya menyuarakan kebenaran, memberitakan kabar gembira tentang keselamatan. Masalah keputusan hati untuk menerima Yesus atau untuk menerima keselamatan itu adalah karya Roh Kudus. Tergantung teman-teman yang mendengar apakah mau membuka hati untuk Roh Kudus berkarya atau tidak, itu silahkan urusan pribadi masing-masing. Pak Fiti. Iya Pak. Pak Fiti posisinya dalam keluarga masih bersama istri dan anak-anak. Iya masih. Untuk kondisi Bapak yang alami sekarang ini dengan anak-anak dan istri gimana Pak? Saya dengan istri baik-baik saja. Tidak ada masalah. Istri masih Islam? Iya, istri masih Islam. Anak-anak? Ya, anak-anak juga sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam ya? Ya, mereka tidak tahu sih yang saya ini mau kembali kepada Kristen. Saya hanya sembunyi-sembunyi saja. Ya gimana tadi, ada yang mau bicara? Saya nak tanya sama Bang Fititi nih. Nanti Ya, tanya. silakan, Pak. Bang, Nanti baru nanya. Nanti belum selesai nanti ya. Habis selesai berdoa baru kalau boleh tanya ya. Nanti. Lanjut dulu Pak Baginda. Nanti tertib di sini tertib. Lanjut Pak. Ya, Pak Fititi sudah dipikirkan matang-matang. Artinya bebannya Pak Fiti ini ketika Pak Fiti dulu masih Kristen ya, Ya, dengan sekarang ketika Pak Fiti mau kembali kepada Tuhan Yesus, itu beban dan salib Pak Fiti itu lebih besar dan lebih berat. Bapak sudah pertimbangkan itu Pak? iya Pak. Saya sudah pertimbangkan. Saya akan ikut Kristus dan saya ingin kembali kepada Kristus. Sebenarnya saya sudah 3-4 bulan mempelajari tentang kekristenan dari Komal live seperti ini. Saya juga nyimak di Komal live
Pak Bombom, Kristen Prince, Al-Ayat Indonesia. Jadi saya sudah sebulat hati ingin kembali kepada Kristus. Selama ini saya sangat berdosa. Saya mengkhianati Yesus karena nafsu saya, karena ingin memenuhi keinginan saya. Amin, puji Tuhan. Saya Amin. berani mengaku bahwa Bapak sudah lupa dan meninggalkan Yesus karena keinginan Bapak sendiri dan ingin kembali. Itu puji Tuhan. Amin. Ya, terus terang Pak, jujur nih saya ini kalau untuk soal pengajaran itu saya ini nggak ada apa-apanya Pak, karena saya juga mantan dari RT 6 ya. Iya, jadi saya ini lebih senang jadi tukang pukulnya RT 6 sih daripada saya Gini pengajaran. aja Pak Semprul, langsung aja didoain Pak. Nanti ini Bang Ab juga ngantri untuk kita layani Pak. Oke, baik. Kita jangan lupa. Saya mendoakan, saya hanya mau menyerahkan Bapak kepada Tuhan Yesus saja ya. Mungkin kita sama-sama berdoa aja. Karena Bapak juga sebelumnya juga mungkin pernah berdoa juga kan kepada Tuhan Yesus. Iya, Pak. Iya Bu Pet ya. Jadi Ya Pak, nanti gini aja Pak, caranya gini aja Pak ya, saya ini aja dikit ya. Nanti Bapak ini, Pak VTT, nanti dipandu untuk pengakuan dosa Pak. Nanti pengakuan dosa seperti biasa kan, terus udah gitu nanti untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti itu Pak. Kalau orang terima Yesus Pak, orang lahir baru, Bapak belum pernah ya Pak Baginda kalau untuk memandu orang untuk berdoa seperti itu ya Pak ya. iya belum Iya. pernah Bu Pet. Sebaiknya Yaudah sih gini aja ya, saya Pak Bre yang iya, ya udah saya aja nggak apa-apa lah. mendukung. Iya, iya. Pak PTT siapa nama depannya Pak? Nama depan aja nggak apa-apa Pak. Nama depan Henry. Pak Henry ya. Ya. Pak Henry ya. Teman-teman yang di bawah ya, yang di atas semuanya ya teman-teman ya. Kita dukung Pak Henry, kita bersatu dalam doa. Ya semuanya kita teduhkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami tahta di kerajaan surga, Allah yang kami. Terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami di live streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk diskusi yang panjang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk banyak perkara yang Allah lakukan di live streaming ini Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan dan kami tidak punya kemampuan apapun Tuhan. Tapi semua adalah karena pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Bapak kami berdoa saat ini Tuhan untuk saudara kami ini Tuhan, untuk Pak Henry saat ini Tuhan yang rindu untuk terima Tuhan Yesus kembali Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak kami berdoa untuk Pak Henry ya Tuhan, mari Tuhan Engkau datang kembali dalam kehidupannya Tuhan. Engkau kembali menguasai hidupnya Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, Amin. menjadi Raja dalam hidupnya Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh bekerja kembali dalam hidupnya, berkuasa sepenuhnya atas hidupnya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk Pak Henry Tuhan saat ini Tuhan, bela keluarganya juga Tuhan, seperti janji firman-Mu Tuhan, satu orang percaya maka seluruh isi keluarganya diselamatkan Tuhan. Kami klaim janji di dalam nama Yesus, ya dan amin, terjadi dalam hidup Pak Henry Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Henry Tuhan, agar dia memulai dengan awal yang baru Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, dengan kekuatan yang baru Tuhan, untuk kedepannya nanti Tuhan, apapun yang dialami Tuhan, bela berikan kekuatan kepada dia Tuhan, untuk berani menanggung, memikul salib Kristus Tuhan, karena Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang menolong dia dalam segala hal, dalam segala perkara ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dia Tuhan, dalam hidupnya ke depan Tuhan. Engkau yang selalu menyertai dia, menjagai dia Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, satu-satunya Tuhan, menjadi penebus dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pak Henry, tolong ikuti kata-kata saya Pak Henry ya. dalam nama Baik. Bapak kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Terima
Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mati bangkit untuk dosa-dosaku. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan untukku. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan. untuk keselamatan, untuk menebus dosaku. Ampunkan segala dosa dan salahanku, Tuhan. Ampunkan segala dosaku Tuhan. Dan hari ini, Tuhan, aku memutuskan untuk kembali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Aku memutuskan kembali menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatku. Yang itu Tuhan, Bekerjalah dalam hidupku, bekerjalah dalam hidupku. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah Tritunggal, Aku percaya kepada Allah Tritunggal, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Allah yang berkuasa alam semesta. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kepada kebangkitan yang kekal. Aku percaya kepada kebangkitan yang kekal. Terima kasih, Tuhan, untuk keselamatan yang Kau beri, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Aku hidup bersama dengan Engkau, Tuhan, mulai saat ini. Aku hidup bersama Engkau Tuhan mulai saat ini. Aku mau menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Aku mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, amin. Selamat datang, Praise the Pak. Lord Jesus. Kembali kepada keluarga kerajaan Allah ya, Pak Henry. Jangan Amin. kendor ya, Pak. Ini awal yang baru, Pak. Hidup Bapak mulai dari nol, Pak, sekarang, Pak, ya. Terima Dari kasih atas Ya, doanya. amin. Nanti Bapak, kalau bisa ya, Pak, Ya. Bapak nanti kirim WhatsApp ke saya, Pak, ya. Nanti DM saya, atau mungkin Ya, DM Kak. Ray. Saya follow ya. Ya, Bapak follow saya, DM WhatsApp. Nanti Bapak DM-in saya WhatsApp. Nanti ada seseorang dari Malaysia udah nanti follow. hubungin Bapak. Ya, kebetulan saya ada koneksi dari Malaysia yang juga menangani murtadin seperti Bapak. Nanti saya Ya, akan Pak. kontak dia untuk follow up Bapak. Ya, nanti ada Pak Bright Leon nama akunnya. Dia nanti akan menghubungi Bapak. Bapak DM nanti ya, Pak, nomor WhatsApp-nya ya. Iya Kak. Biar nanti bisa langsung ini. Teman-teman nanti jangan lupa ya, Pak Saya Henry. di private apa ya, TikTok aja ya. Iya, boleh di sini, boleh ke Bre juga boleh, Pak. Bapak DM WhatsApp, nomor WhatsApp Iya, ke Bre saya juga Bangkit. boleh ya. Ke Bre Silakan Bangkit Pak. aja, Pak. Saya udah follow Bapak kok. Bye bye. Salam. Iya, Haleluya, shalom. haleluya. Raja Barbar. An- Iya. Anak domba yang hilang telah kembali seperti saya yang dulu yang hilang juga Praise telah the Lord kembali. Jesus. Selamat datang Pak Amin. di kerajaan Amin. Kristus. Amin. Amin. Aku turut senang dan Kalau turut saya- bahagia melihat Bapak bertobat kembali ke jalan Kristus Pak ya. Amin. Amin amin. Amin. Saya terharu, Pak. Kenapa ya? Tujuan saya di sini tidak pernah untuk memurtadkan orang, tapi agar orang-orang seperti kalian ini, Pak, domba-domba yang terhilang, Pak, kembali kepada Tuhan. Itu yang terutama, Pak. Dan bukan Bapak yang pertama seperti ini yang saya temuin di sini, Pak. Saya sedih ketika banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, Bapak bukan yang pertama yang saya temukan seperti sekarang ini. Dulu pun saya pernah menemui orang seperti Bapak. Ya, saya sedih sekali, Pak. Dan selalu saya terbeban seperti tadi ketika Bapak bilang Bapak mualaf berapa lama, 3 tahun. Saya langsung, orang ini yang perlu harus dilayani, yang perlu harus ditangkap kembali. Itu, Pak.
saya hati saya terdalam ya Pak. Saya selalu bilang, bahkan kadang saya pun dicela orang Pak, dimaki-maki, sering sekali saya dimaki-maki RT 6, diancam-ancam tuh sering Pak. Ya Pak, tapi saya bersyukur Pak, saya bisa lakukan sedikit hal ya, agar orang-orang domba-domba yang tersesat itu bisa kembali kepada Tuhan Pak. Amin. Saya bersyukur Tuhan pakai saya gitu, nggak sia-sia gitu ya Pak ya. Terima kasih Nggak pernah tujuan saya teman-teman untuk kristenisasi, nggak pernah. Tuhan bilang di sini kamu hanya beritakan. Walaupun mungkin nanti orang terima atau nggak, beritakan. Itu yang Tuhan lakukan. Bahkan di sini pun kami sering sekali ya, saya menganggap ini suatu tim ya teman-teman. Nanti pun ada yang follow up Bapak ini gitu. Saya bersyukur gitu ya Pak ya, orang-orang seperti Bapak ini bukan suatu kebetulan Bapak dibawa ke rumah ini, betul nggak? Bukan suatu kebetulan. Semua itu sudah rencana Tuhan, Pak. Seperti Amin. hari ini Tuhan bawa nih Bapak ke room ini. Pasti ada suatu rencana besar yang Tuhan taruhkan, Pak. Dan saya Betul selalu sekali. ingatkan untuk orang-orang Saya yang sangat baru percaya. ya. Jadi saya selalu bilang seperti ini teman-teman. Kalian ikut Tuhan, jangan harap hidup kalian akan baik-baik aja. Tuhan tidak pernah berjanji akan mudah hidupmu. Tuhan tidak pernah berjanji semua gampang-gampang aja, enggak. Dia tidak pernah berjanji seperti itu. Yang dijanjikan cuma satu hal, penyertaannya, penjagaannya, pemeliharaannya, pertolongannya. Itu lebih dari cukup untuk kita semua. Kalau kita udah dapat semua itu, apalagi yang harus kita takuti, betul nggak Pak? Dan ke depan nanti pun Pak, kalau nanti Bapak mengalami pasti banyak hambatan ya, apalagi keluarga Bapak nggak tahu Pak. Tapi kita teman-teman ya, kita support Bapak ini dan keluarganya ya teman-teman, Ya. agar Bapak ini pun kuat. Bapak ini pun nanti ketika nanti harus mempertanggungjawabkan imannya, dia pun kuat. Ya teman-teman, kita harus terus doakan Bapak ini, Pak Henry. Ya teman-teman ya. Karena saya tahu, saya bukan baru pertama kali ini ketemu orang-orang seperti Bapak ini. Jujur saya bilang, saya sangat terbeban Pak. Orang-orang yang sudah terhilang Pak, itu terbilang mereka itu harus ditangkap duluan. Ya, karena mereka sudah pernah dengar firman Tuhan, mereka sudah tahu siapa Tuhan Yesus itu. Tapi kenapa mereka mau meninggalkan Tuhan? Kasihan sekali mereka. Tuhan Yesus Kasihan, betul nggak? memberkati Bu Fer. Kasihan teman-teman. Amin. Tuhan Ya Yesus. kasihan. Ya, berbeda dengan RT 6 yang memang dia belum pernah dengar sama sekali. Berbeda. Tapi kalau orang yang sudah pernah dengar kan, dia meninggalkan Tuhan, kan kasihan sekali orang-orang itu. Ya, apalagi hanya karena pasangan ya. Makanya selalu saya bilang hati-hati pergaulanmu, kita yang masih muda ini. Hati-hati dengan pergaulan kita. Jangan menjatuhkan diri dalam pencobaan. Kau sudah tahu beda agama, masih kau tabrak firman Tuhan. Ya, jangan pernah kau cobai dirimu, kau jatuhkan dirimu dalam pencobaan. Udah tahu beda agama, jangan kau sok pintar. Ya, jangan kau sok hebat. Jangan kau nanti kan dia bisa masuk Kristen. Jangan seperti itu ya. Cukup lakukan aja tugasmu dengan baik. Iya. Gitu loh. Iya kan? Jangan cobain dirimu. Selalu saya ingatin gitu. Karena apa? Banyak sekali orang karena hal seperti itu meninggalkan Tuhan. Iya. Ya, kita jangan ya teman-teman ya. Yang masih muda-muda jangan kau coba-coba nanti. Jangan kau berpikir dia nanti bisa pindah agama. Itu bisa terjadi, tapi itu kasus 1 di antara 1000 satu. Ya, betul nggak? Itu hanya kasih karunia Tuhan. Bukan kau yang melakukan, bukan kita, tapi Tuhan. Itu. Oke. Pak Fiti, Ya teman-teman ya. Ya lanjut Iya, Pak. Pak. ada damai sukacita Pak. Sangat sekali damai sukacita. Dan saya sangat bersyukur sore ini saya diberi peluang gabung di live ini dan saya didoakan. Ya, Karena jadi selama inilah saya nantikan. Begini Pak, kami semua akan berdoa untuk Bapak, biar Bapak bisa hadir di tengah keluarga Bapak yang saat ini masih belum di dalam Kristus. Kita akan selalu doakan. Nanti kalau Bapak ada waktu besok, silahkan naik lagi ke sini Pak. Kita selalu Iya, doakan Pak. supaya Karena
Bapak di sekarang ada Malaysia damai itu. sukacita itu luar biasa ya Pak. Iya Pak, amin. Tapi saya yakin ketika anak dan istri Bapak bisa Bapak bawa kepada Tuhan Yesus, damai sukacita di tengah keluarga Bapak sungguh luar biasa. Bapak akan rasakan itu. Betul. Amin. Ya Pak, Amin, amin. amin. Dan ini Pak, Oh, iya, Pak. saya buat info ya Pak. Jadi biasanya saya tiap pagi ya kalau saya live, kita mulai dengan saat teduh Pak, renungan. Jadi Iya. kalau Bapak ada waktu, kalau melihat saya pagi-pagi live, Bapak join sini Pak. Kita saat teduh renungan firman Tuhan. Jadi Bapak pun nanti bisa belajar. Saya juga tujuannya juga untuk mengajak yang lain-lain ya teman-teman, khususnya murtadin seperti ini. Baik, Kak. Biar dia pun belajar firman Tuhan ya. Mungkin kalau sendiri kadang males ya baca firman, dengar firman Tuhan males. Tapi kalau rame gini kan, walaupun kita cuma mendengar rekaman, tapi kadang kalau ada Pak Putih dan Pak Apolos, mereka saya minta untuk bawa firman Tuhan gitu kan, agar mereka juga bisa belajar gitu. Orang-orang yang tolong teman-teman juga kalau pagi-pagi live gitu masuk di sini. Kita bersatu bersama. Ya, agar saudara-saudara kita yang seperti ini juga mereka juga termotivasi. Ya teman-teman ya. Kita Kristen sendiri aja kita coba deh. Banyak orang nggak bersatu nggak ingat Tuhan pagi-pagi. Tapi saya juga mendisiplinkan diri saya dan ya kita semua ya saling belajar ya teman-teman ya. Seperti itu. Silakan Pak Iti. Nanti masuk ya Pak ya kalau pagi-pagi lihat saya live. Pagi-pagi Iya, aja Kak. sekitar jam 6 itu kita saat teduh Pak, renungan firman Iya. Tuhan. Pak Fit, Ya. Pak Fit Mix. Jadi begini Kak, saya minta Gimana Pak Henry? ya begini Kak, saya minta solusi tentang bagaimana cara saya mau menjelaskan iman Kristen kepada istri saya. Jujur. Karena, ya, Satu, kuncinya kamu harus jujur sama istri kamu. Berani. Enggak, bentar dulu. Didoakan dulu Pak, bentar ya. Iya. Bentar dulu teman-teman ya, kita juga harus beriman. Didoakan dulu, ya makanya gini Pak ya, saya bilang iman Bapak harus tanam dulu Pak. Seperti pohon Pak, tahu kan pohon? Dia kan harus punya akar dulu, betul nggak Pak? Punya Betul. akar, bertumbuh sampai dia pohonnya nanti kuat, baru nanti disitulah Bapak nanti mulai Pak. Ya, atau pada saat memang nanti kata Tuhan Bapak sudah waktunya untuk bersaksi, ya udah waktu itulah yang memang Tuhan bilang. Tapi kalau untuk awal seperti sekarang ini, Bapak kuatkan dulu Pak keberanian Bapak. Belajar Pelan-pelan lagi ya, dari Pak. nol Pak. Pelan-pelan. Betul, ada prosesnya Pak. Pet, Jadi begini, langsung jujur saya istri aku nggak kurang setuju ya, lantaran aku mengalami ya. Iya, Saya melihat makanya. dari cara kita aja, dari Iya. kita cara Betul, ngasih betul. istri kita dari awal itu apa seperti apa yang dulu aku jahat kan dia tengoknya perubahan Iya, kita aja makanya. yang harus kita perlihatkan kan. Iya, makanya aku bilang belajar lagi firman Tuhan dari nol dulu. Belajar lagi dari nol dulu, terus didoain keluarganya Pak. Nanti ada waktunya itu Pak. Saya percaya Bapak gitu. banyak berdoa Jangan kita kepada Tuhan. jangan kita mati konyol juga, betul nggak? Kita harus berhikmat ya. Nah, nanti suatu saat kalau udah waktunya, pasti nanti Bapak, kalau saya ya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan Pak, betul nggak? Betul. Gak ada betul mustahil. sekali. Ya. Sampai saat ini pun Burung aku aja masih Tuhan bergumul. pelihara. karena Iya. keluarga istri saya itu semuanya taat agama mereka. Sama Karena, Pak. mertua saya ini bapaknya salah satu ustadz di Masola, kalau di Indonesia Masola ya, surau Iya. Musola. ya, sering ceramah ya. Sama seperti Jadi- Pak Raja Borbor itu Pak, persis. Oh iya, Jadi maksud saya begini Pak, Bapak rajin-rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus. Nanti pasti ada jalan Pak. Tuhan itu punya waktu Pak. Betul, Kita nggak waktunya ngerti waktunya Tuhan. beda dengan waktu manusia, Pak. Nanti Tapi udah waktunya, intinya
yang lebih tahu bagaimana Bapak akan berperilaku, merubah perilaku atau akan menghadapi keluarga Bapak. Bapak yang lebih tahu. Tapi semua itu mintalah kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada Bapak. Amin. Ya, Ini saya bacain satu firman Tuhan ya Pak. Ini saya bacain dari Yesaya 41. Dulu saya waktu itu pernah saya depresi banget ya waktu Bapak dan adik saya meninggal dalam waktu berdekatan ya Pak ya. Saya hampir gila waktu itu Pak. Karena saya sudah nggak punya kekuatan dan saat itu saya meragukan Tuhan itu ada atau enggak. Itulah. Saat itu saya benar ya firman Tuhan bilang ya. Justru dalam kelemahanmu lah terletak kekuatanku. Saat itu yang saya lakukan, saya cuma teriak kepada Tuhan. Saya memanggil Tuhan. Waktu itu saya dapat satu firman ini ya Pak. Yesaya 41 ayat 10. Saya bacain ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saya baca ini firman ini Pak. Saya nggak takut lagi Pak. Tahu nggak kenapa? Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau. Aku ini Allahmu. Itu loh. Bahkan aku akan menolong engkau. Di ini lagi loh, ditegaskan lagi. Aku akan menolong engkau. Aku akan megang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Tuh, kemenangan, Pak. Orang Kristen itu harus menang, harus menjadi pemenang. Ya dan amin, Pak. Kalau saya mengimani ini, Pak, firman Tuhan. Selalu saya imani, Pak. Makanya ketika apapun ada masalah, saya selalu ingat. Di kondisi saya hampir gila loh Pak. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Saya tidak bisa. Saya serahkan semuanya Tuhan. Saya bilang, saya nggak mampu lagi Tuhan. Akhirnya saya hanya bersandar kepada Tuhan Pak. Ya, Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan megang engkau dengan tangan kananku yang beri kemenangan. Apalagi yang lebih dari itu, Pak? Ya? Iya. Amin. Ari loh. Dia udah memberi janjinya loh. Bukan kaleng-kaleng janji Tuhan ini loh, betul nggak? Ini nggak kaleng-kaleng Ya, loh betul teman-teman sekali. ya. Kalau Ya, udah ya. Tuhan berfirman, benar firman Tuhan. Masakan dia mengingkarinya? Tidak pernah Tuhan mengingkari firman-Nya, Pak. Janjinya ya dan amin, Pak. Buktikan kalau Bapak tidak percaya. Karena saya sudah buktikan firman ini, Pak. Ya dan amin dalam hidup saya. Sampai sekarang, Pak. Bahkan kenapa saya seperti ini di TikTok ini sekarang, Pak. Ya. Biar Bapak tahu, Pak. Karena saya sudah merasakan betapa baiknya Tuhan itu, Pak. Betapa hebatnya dia, Pak. Allah Israel, Pak. Allah yang dulu menolong orang Israel keluar dari Mesir, Pak. Orang Mesir mengejar-ngejar orang Israel, membebaskan mereka dari Mesir, Pak. Ya, Allah yang dulu melakukan hal yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib, Pak. Itu Allah yang sama, Pak, yang kita sembah saat ini, Pak. Allah yang sama, Pak. Allah yang sama hebatnya. Ya. Sama luar biasanya, Pak. Sama dahsyat dan ajaibnya, Pak. Gitu loh. Ya, Saya jadi seperti jangan itu ya, Pak ya. jangan bosan-bosan anak-anak dan istri serta mertua dan orang tua bawa dalam doa, Pak. Iya, didoain Pak. Kita juga teman-teman ya, kita dukung Pak Henry ya teman-teman, kita dukung Amin. ya agar imannya semakin bertumbuh dan keluarganya pun ya kita doain ya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tapi doa bisa melakukan segala-galanya teman-teman. Ya teman-teman ya, doa itu lebih luar biasa loh. Kamu tidak bisa Rahasia ini mendukung dengan saya mau apa kembali kepada doa. Betul Ya, Pak. amin. Rahasia ini saya mau kembali kepada Kristus. Saya hanya ceritakan kepada kakak pertama saya dan saya tidak pernah ceritakan ke Iya. orang lain. Ya, kakak Cuma pertama satu, Pak, Bapak jangan- berarti Kristen ya? Kristen ya, Pak? Apa dia? Kakak pertama Bapak Kristen. Ya, keluarga besar saya semua Kristen. Saya lahir daripada Kristen. Iya. Nanti saya minta nanti satu orang yang menghubungi Bapak ya, Pak ya, biar follow up nanti Bapak kalau ada apa-apa. Kebetulan saya ada koneksi dengan anak Tuhan di sana juga yang memang dia juga Ya, ya. melayani murtadin, Pak.
ya Pak ya. Jadi kita teman-teman ya, saya sendiri nggak tahu, tapi ya begitulah cara Tuhan. Tuhan buka link dengan orang-orang yang mereka melayani Tuhan juga. Di Malaysia pun saya sudah ada linknya gitu, orang yang memang melayani Tuhan. Itulah Tuhan baiknya Tuhan itu ya. Nggak tahu bagaimana caranya. Tuhan perkenalkan saya dengan orang-orang seperti itu gitu loh. Di sini pun, di TikTok ini pun banyak. Ya teman-teman ya, kita dukung dan doakan terus Bapak ini ya. Amin. Silakan ada yang mau naik di bawah, mungkin ada saudara-saudara dari Kristen dari Malaysia mungkin mau naik.